Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Teh Widya. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya robbal alamin. Bagi yang punya hajat, bagi yang punya impian, bagi yang punya cita-cita, Teh Widya bantu dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengabulkannya, apapun itu hajatnya, apapun itu impiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, di video kali ini Teh Widya mau berbagi eh, obat hati atau penawar hati. Ini juga Teh Widya belajar dari pengalaman dan perjalanan hidup Teh Widyawati hingga Teh Widya menemukan sesuatu, yaitu obat hati, dan ilmunya juga ilmu hati. Kenapa Teh Widya menyebutnya obat hati? Obat hati yaitu Teh Widya sampai bisa atau belapang dada membuat hati seperti seluas samudra. Kenapa seluas samudra? Itu entah kapal, entah itu apapun itu yang masuk ke dalamnya, samudra itu dapat menampungnya dan juga tidak menolak apapun yang datang atau jatuh ke samudra tersebut. Nah, itu adalah ilmu hati ya. Karena memang hidup terkadang susah untuk menerima kenyataan, apalagi yang pahit ya. Yang manis mah jangan dihitung ya, karena yang manis semuanya pasti mau, dan terkadang lupa untuk bersyukur ya. Terkadang yang manis itu emang lupa bersyukur, dan yang pahit susah untuk diterima. Nah, Teh Widya kan pengalaman hidup ya, awalnya sih dari nol. Memang Teh Widya hidup mengalami apa ya, jadi perjalanan hidup Teh Widya itu tidak seindah seperti mungkin ada yang lebih sulit dari Teh Widya, dan mungkin ada yang lebih senang dari Teh Widya. Jadi perjalanan hidup Teh Widya itu tidak di apa ya, kalau di bahasa Sundanya itu tidak di apa ya, jadi apa yang diinginkan selalu ada, apa yang dibutuhkan selalu ada. Jadi harus berusaha ya, harus berusaha atau mandiri namanya. Jadi dari perjalanan hidup itu sampai Teh Widya menikah, terus tidak punya apa-apa waktu menikah. Bahkan kalau harus dijelaskan ya, satu sendok pun atau satu piring pun tidak punya. Teh Widya ngikut orang tua dan juga ikut mertua. Memang Teh Widya jadi menikah lebih muda ya, waktu itu keluar dari sanawiyah karena memang orang tua ingin segera menikah. Pengennya Teh Widya sekolah, tapi orang tua pengennya Teh Widya masuk ke pesantren, dan Teh Widya itu tidak mau masuk ke pesantren karena memang bapak Teh Widya itu kan jadi kalau di kampung itu ustadz ya, yang selalu ceramah di masjid gitu, yang selalu imam di masjid dan imam Jumat seperti itu. Jadi Teh Widya itu maunya masuk ke pesantren bapak Teh Widya itu, tapi Teh Widya tidak mau masuk ke SMA waktu itu. Tapi ya, kalau nggak mau pesantren ya udah nikah aja. Karena memang tidak mau masuk pesantren ya, Teh Widya menikah ikut bapak ya. Jadi menerima lebih baik menikah daripada masuk ke pesantren. Dan sekarang ada penyesalannya kenapa tidak masuk ke pesantren ya. Teh Widya belajar juga dari bapak karena bapak punya santri, dan Teh Widya belajar di situ. Nah, setelah itu Teh Widya menikah tidak punya apa-apa, ngikut orang tua, ngikut mertua, dan Teh Widya belajar dari situ hidup ya seadanya, sesederhana mungkin, ngikut suami, menerima apapun keadaan gitu, sampai Teh Widya bisa bangun, bisa kalau ya berusaha berdua gitu. Jadi kalau disebutkan naik daun ya, sampai punya rumah, punya tanah, punya sawah, punya
kendaraan seperti motor, bahkan mobil. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, punya perusahaan juga seperti penggilingan padi, dan juga beli laktor, dan orang-orang yang memegangnya bukan suami Teh Widya. Dan dari situ Teh Widya alhamdulillah, kalau ya bukan nauzubillah ya, bukan Teh Widya pengen dipuji atau ria ya, Teh Widya kalau di kampung itu dikenal sebagai keluarga dermawan, jadi selalu membantu, selalu berbagi. Apapun yang punya Teh Widya ya, misalkan ada yang membutuhkan pertolongan, selalu berlapang memberikan pertolongan. Karena memang Teh Widya dari kecil hidup mandiri gitu, jadi harus jadi ingat waktu sulit itu bagaimana gitu. Dan ketika orang datang meminta bantuan, meminta pertolongan, Teh Widya ada dan selalu memberikannya, apapun itu, entah itu tenaga, entah itu harta, dan sebagainya. Nah, jadi dikenal Teh Widya itu kalau di kampung itu dermawan. Nah, setelah Teh Widya sampai punya pemasukan kanan kiri, atas bawah, depan belakang gitu, alhamdulillah. Dan Teh Widya pada tahun 2019 jatuh ke akhir 2019 jatuh ke paling titik terendah, sampai semuanya Teh Widya hilang gitu, seperti cuman rumah yang enggak hilang gitu, semua sawah kayak gitu dikasih ke orang gitu, digadein. Sampai sekarang kalau dibilang tidak punya apa-apa ya punya gitu, masih punya rumah alhamdulillah. Dan Teh Widya itu karena memang dizolimi orang ya, tapi ini Teh Widya jadikan sebagai perjalanan hidup, bagaimana Teh Widya menerimanya, apa Teh Widya berpaling kepada Allah, apa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Nah, seperti itu hingga Teh Widya di 2021 ya, di masa-masa tahun itu banyak cacian, banyak makian, pokoknya segala macam yang pahit-pahit itu Teh Widya terima ya, keluarga Teh Widya itu terima. Tapi Teh Widya ya nggak apa-apa, diterima aja, karena memang kan roda kehidupan seperti itu, kadang di atas kadang di bawah. Teh Widya sampai jadi musibah ini tidak jadikan Teh Widya menjadi berpaling kepada Allah, justru Teh Widya menjadi warning atau seperti ini adalah bukan ujian ya, ini adalah sesuatu Allah mencoba apa Teh Widya berpaling atau lebih mendekatkan diri. Nah, dari situ Teh Widya menemukan ilmu hati, atau menjadikan Teh Widya hati seluas samudra, yang apapun itu, yang pahit, yang manis, yang asam, kalau masuk ke samudra pasti samudra itu tidak akan menolak dan pasti menerimanya. Nah, Teh Widya itu ilmu hati itu dijadikan hati sebagai samudra, seluas samudra. Nah, sampai Teh Widya mampu memaafkan orang yang menzolimi Teh Widya, meskipun Teh Widya sekarang harus berkorban tenaga, berkorban pikiran, bahkan nyawa taruhannya bekerja di Saudi untuk menutupi uang yang dibawa kabur oleh si pengelola program ini. Nah, Teh Widya sekarang jadi tidak ada lagi namanya kenapa hidupku seperti ini, tidak. Jadi pokoknya ya udah, nggak apa-apa, yang terjadi ya terjadilah, yang terjadi ya dijalani aja gitu, sambil kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau melihat Teh Widya video ya, bagaimana Allah mengangkat derajat seseorang itu bukan semata-mata dengan sesuatu yang indah ya, pasti dengan sesuatu yang sulit, sesuatu yang pahit, yaitu dimana orang tersebut apakah berpaling ataupun lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teh Widya sering menyimak video Ustadz Hanan ya. Jadi di situ ada pelajaran-pelajaran hidup, hingga Teh Widya mampu memaafkan orang tersebut, berlapang dada, apapun yang diterima, apapun kejadian hidup Teh Widya terima dengan lapang dada, dan
Contohnya seperti ini ya, ini adalah botol air ya, botol air sedikit, cuman 330 ml. Tapi kalau Teh Widya genggam selama 1 hari aja pasti pegel tangan. Ini juga kan pastinya meskipun sedikit, kalau lama pasti rasanya berat gitu. Nah, Teh Widya itu belajarnya dari situ. Kenapa aku harus terpuruk dengan masalah misalkan karena kenapa dia kok tega banget menzolimi, mengapa membawa kabur uang yang harusnya uang tersebut kan dikembalikan kepada peserta ya. Kenapa Teh Widya yang harus menanggung atau harus menggantinya? Nah, Teh Widya itu selalu kenapa ya tahun 2021 itu. Nah, setelah Teh Widya berangkat ke Saudi Januari ya, dan Teh Widya mencoba sambil belajar ya dari ustadz-ustadz ya yang tadi Teh Widya sebutkan, dari Ustadz Hanan Ataki, dan jadi Teh Widya menemukan, oh berarti aku itu harus melepaskannya. Misalkan ini air ya, jatuhkan aja udah, bebaskan gitu. Apapun yang diterima dalam hidup, apapun yang terjadi dalam hidup, hadapi. Kenapa aku harus buang-buang air mata untuk meratapi atau membuat penyesalan dalam keadaan seperti ini? Tidak. Jadi aku harus bangun gitu, aku harus bangkit. Ayo hadapi, jadi memberikan semangat kepada diri sendiri ya. Jadi alhamdulillah setelah Teh Widya dari bulan Januari ya mulai istiqomah sholawat, mulai istiqomah amalan-amalan lainnya. Di video-video sebelumnya Teh Widya juga udah share, dan Teh Widya juga memperbaiki diri, sholat selalu on time, menambahnya bangun di tengah malam, sholat duhanya, qobliyah dan ba'diyahnya juga rutin ya. Alhamdulillah di situ Teh Widya serasa tidak ada lagi perasaan menyesal atau kenapa aku yang harus jadi korban, kenapa orang tega seperti itu. Nah, tidak ada lagi seperti itu. Jadi sekarang bekerja dapat uang, Teh Widya kasih, bekerja dapat uang, Teh Widya kasih. Jadi bebas rasanya gitu, tidak ada lagi beban dalam hati. Nah, karena itu Teh Widya memberikan judul ini adalah ilmu hati. Jadikanlah hatimu seperti seluas samudra, yang hingga samudra itu mampu menampung apapun, besar atau kecil, yaitu contohnya itu besar atau kecil itu cobaan hidup ya. Terus yang pahit yang manisnya juga kan cobaan hidup. Nah, seperti itu. Jadi jadikanlah hatimu seluas samudra yang mampu menampung apapun itu yang masuk ke dalamnya. Nah, di situ insya Allah kalau benar-benar ilmu hati itu diterapkan, tidak ada lagi sebuah penyesalan, tidak ada lagi sebuah ratapan atau nangis atau sedih ya. Jadi ya udah gitu, biarin aja yang terjadi. Yang penting kita tidak berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ilmu hati yang Teh Widya temukan dari perjalanan hidup Teh Widyawati. Jadi apapun pengalaman hidup, apapun perjalanan hidup yang terjadi, jadikan sebuah pelajaran. Ini adalah memberikan pengalaman Teh Widya yang di masa-masa sulit, dan menjadi alhamdulillah ya, kehidupan itu menjadi lebih baik dan jatuh lagi ke paling titik yang terendah, dan Teh Widya mulai bangkit lagi. Kalau masalah harta itu hanya sebuah titipan. Banyak orang-orang yang kehilangan harta oleh sebuah musibah atau apa. Teh Widya ini kehilangan harta karena didolimi seseorang, tidak apa-apa. Teh Widya yakin bahwa ini adalah Allah bersihkan semuanya, dan Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang baru dan juga yang lebih baik, yang lebih banyak lagi, insya Allah, yakin. Nah, itulah perjalanan hidup Teh Widya, sedikit Teh Widya simpulkan yang pahit-pahitnya, dan semoga ini menjadi motivasi bagi yang lain bahwa penyesalan, keterpurukan itu tidak akan selamanya. Yang penting kita mampu untuk bangkit. Dan alhamdulillah Teh Widya sekarang dimanapun berada, Teh Widya selalu bertemu dengan orang-orang yang baik. Ini dari
suster ya, dari suster orang Filipina ngasih makanan buat Teh Widya. Ini setiap hari ada aja yang ngasih makanan sama Teh Widya. Enggak itu orang Saudi, enggak itu orang Filipina, enggak itu orang India ya, selalu ada rezeki setiap hari gitu. Bahkan majikan sampai ngomong Masya Allah banget, selalu ada yang ngasih sesuatu kepada kamu setiap hari gitu ya. Ini adalah berkah dari hidup kamu, karena memang majikan selalu melihat Teh Widya selalu bangun di tengah malam, sholat selalu on time, mungkin seperti itu. Jadi dianya itu apa ya, jadi berpikirnya positif juga. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, tetap disyukuri. Dan Teh Widya mengucapkan terima kasih untuk semuanya yang telah mendukung Teh Widyawati. Dan jangan lupa jika sekiranya video ini bermanfaat, dukung channelnya Teh Widyawati dengan mensubscribe, like, dan share. Dan Teh Widyawati tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, jalani hidup apapun yang terjadi. Lihat Teh Widya didolimi 900 juta masih bisa tertawa, masih bisa beraktivitas, bahkan tidak ada lagi beban dalam hati, sudah bebas, sudah dibebaskan, sudah dilepaskan. Bahkan Teh Widya mampu memaafkan orang tersebut. Jadi jadikan pengalaman hidup, menjadikan pelajaran bagi hidup ke depannya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.